Saya Retna Wulandari dari Universitas STISB Yogyakarta. Di sini saya ingin mewawancari kakak untuk membahas museum ini tentang Pancasila yang di sila keempat. Sebelumnya bisa perkenalkan dulu nama kakak? Oke, perkenalkan nama saya Anita Dewi, biasa dipanggil Kak Anita. Di sini saya sebagai edukator di Museum Benteng Frederik Yogyakarta, gitu. Oh baik, lanjut ke soalnya ya kak. Nah, di setiap diorama itu mencerminkan terkait demokrasi, khususnya terkait diorama 1, itu nanti ada terkait beberapa organisasi, misalnya terkait organisasi Budi Utomo, kemudian terkait Kongres Perempuan, kemudian terkait organisasi Muhammadiyah, itu kan juga salah satu bentuk dari adanya musyawarah dari beberapa tokoh atau politik waktu itu yang ada di daerah Yogyakarta. Kemudian kalau kita berpindah tempat kembali ke diorama 2 itu juga nanti ada terkait peran HB ke-9 atau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 nanti akan mengumpulkan beberapa tokoh penting di wilayah Yogyakarta. Jadi setelah Indonesia merdeka, kemudian HB ke-9 ini mengambil tindakan dengan mengumpulkan beberapa tokoh penting untuk dikumpulkan jadi satu untuk melakukan musyawarah bersama, dan akhirnya nanti mengambil keputusan bahwa Yogyakarta mendukung terkait proklamasi kemerdekaan. Kemudian nanti HB ke-9 tersebut akan mengirimkan dukungannya melalui telegram kepada Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Itu menjadi salah satu contoh ya Mbak ya, di beberapa diorama di sini, dan nanti masih banyak lagi beberapa diorama yang sebenarnya kita banyak melakukan musyawarah kemudian diskusi seperti itu. Saya ambil contoh misalnya kalau dari peran Soekarno waktu Indonesia setelah merdeka, kemudian beliau ini bergabung dalam Kongres Pemuda. Jadi beliau langsung datang dalam Kongres Pemuda waktu itu yang ada di Yogyakarta, tepatnya di Alun-Alun Utara. Beliau ikut bergabung dengan beberapa pemuda di sana untuk membangkitkan semangat, untuk memberikan motivasi bahwa Indonesia sudah merdeka dan bagaimana caranya kita mempertahankan terkait kemerdekaan tersebut. Jadinya peran Soekarno dan juga Muhammad Hatta ini cukup penting dan sangat vital waktu itu. Kemudian selain itu juga Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta banyak memberikan dorongan-dorongan terkait misalnya dukungan latihan kemiliteran, kemudian juga dukungan terkait bidang politik seperti itu. Generasi muda sekarang kan apalagi Gen Z ya, mungkin beberapa yang apa sih musyawarah ini punya fondasi untuk anak muda, bahwa ternyata bermusyawarah itu cukup penting dan sangat penting untuk dilakukan di zaman sekarang. Bahkan di kuliahan kan juga kalian melakukan diskusi, kemudian melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan gitu. Itu juga saya harap kalau anak muda berkunjung ke sini kemudian sudah melihat beberapa koleksi yang ada di sini, mereka menjadi lebih aware bahwa ternyata kita itu juga harus saling berdiskusi, kemudian bermusyawarah dan mengambil keputusan secara bersama-sama. Terima kasih atas wawancara yang singkat ini. Maaf telah mengganggu waktu kakak.